kasih Tuhan Yesus yang baik. Kaulah kekuatan dalam hidup kami sepanjang waktu-waktu kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, Tuhan. Kaulah sukacita dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, sumber pertolongan, sumber segala yang baik. Kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya.
ajaib kuasa-Mu Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik, Kau dahsyat, Kau berkuasa atas kami, Kau berkuasa menolong, memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terpuji namamu, terpuji namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih setiamu, rahmatmu selalu baru setiap hari. Tolong kami untuk kami mendengar, merenungkan, dan melakukan firman, supaya hidup kami selalu ada penyertaan dan keajaiban Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami menjadi pelaku firman. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dengan judul tema khotbah atau renungan yang akan saya sampaikan, yaitu 3 cara mengucap syukur. Ya, bagaimana caranya kita mengucap syukur, apalagi di dalam masa-masa yang sulit, saudaraku ya, di dalam problem-problem yang begitu berat sekali. Gimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur? Nanti saya akan bagikan 3 hal. Namun sebelumnya, mari kita baca ayat pertama kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20.
Dikatakan demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tertulis di sana, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berikutnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Garis bawahi kata-kata itulah yang dikehendaki Allah. Jadi apa yang dikehendaki Allah? Yaitu supaya kita mengucap syukur. Mengucap syukurnya kapan? Yaitu tadi dalam Efesus pasal 5:20, mengucap syukurnya kapan? Senantiasa. Baik dalam keadaan yang tidak baik maupun dalam keadaan yang baik, tetap mengucap syukur, saudara. Jadi kata senantiasa dalam Efesus pasal 5:20 itu mengatakan bicara soal waktu. Tidak ada waktu di mana kita tidak mengucap syukur. Harus terus-menerus mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi dalam keadaan yang mungkin sedang dalam pergumulan maupun sedang dalam keadaan yang semuanya tersedia, tetap mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, kalau semuanya dalam keadaan yang baik, tersedia, nyaman, berkat melimpah, sangat mudah kita mengucap syukur. Sangat mudah. Bahkan orang di luar orang percaya pun ya bisa. Mereka yang tidak percaya Yesus pun, itu sesuatu yang lumrah, dapat rezeki, ya mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam keadaan yang kurang baik? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita mengalami sebuah masalah yang begitu berat, saudara? Tidak ada masalah mengucap syukur gampang. Tapi bagaimana kalau ada masalah yang berat, kita mengucap syukurnya bagaimana caranya? Nah ini saudaraku ya, ada 3 cara. Secara sederhana kita bisa praktekkan sehingga renungan ini tidak hanya kita dengar, tapi kita segera lakukan. Cara pertama supaya kita ini bisa mengucap syukur dalam segala hal ya, dalam segala situasi dan senantiasa. Yang pertama adalah percaya kepada kebaikan Allah. Percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Percaya ada providensia, yaitu pemeliharaan Allah. Providensia itu pemeliharaan Allah. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dipelihara Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengucap syukur. Kita punya iman. Kita punya iman percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Dalam masa-masa sulit, dalam keadaan yang sangat susah payah sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ada pemeliharaannya yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan. Itu pasti Dia kerjakan. Itulah iman. Meskipun hari ini belum melihat, meskipun hari ini belum mendapatkan pertolongan, tapi karena kita beriman kepada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi pasti sedang bekerja, yaitu Tuhan, maka kita boleh mengucap syukur. Kalau melihat, percaya karena melihat, ya semua orang ya begitu. Percaya dapat rezeki, dapat transferan, waduh senangnya minta ampun. Tabungannya melimpah, minta ampun, senangnya. Ya semua begitu, saudara. Tapi saat kita percaya akan kebaikan Tuhan yang belum kita lihat, belum. Karena memang itulah iman, sesuatu yang belum terlihat. Tapi percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menolong kita, Tuhan sedang memberikan keajaiban bagi kita. Bukankah Dia Bapa yang baik dan kita adalah anaknya? Percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah dalam Matius pasal 7 tadi dikatakan bahwa Tuhan itu memelihara kita. Apa yang kita minta kita butuhkan. Ingat, yang kita butuhkan. Bukan keinginan daging, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan. Tapi sesuatu kebutuhan pokok, saudara, yang mempengaruhi hidup kita. Dia Bapa, saya seorang ayah, saya punya anak. Saya tidak tega kalau anak saya kelaparan. Saya tidak tega kalau anak saya itu tidak sampai tidak bisa sekolah. Saya tidak tega kalau anak saya itu menangis, anak saya sedih. Saya tidak tega, saudara. Saya sebagai ayah di dunia aja memiliki hati seperti itu. Bahkan saya mau berkorban untuk anak-anak saya. Apalagi Bapa yang di surga. Dia akan menolong kita. Dia akan memelihara kita. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu caranya gimana. Karena dia yang tahu caranya. Caranya gimana Pak Tuhan menolong saya? Saya tidak tahu. Karena dia yang tahu caranya. Tapi pasti ada kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Percaya firman-Nya itu digenapi, saudara. Dia Bapa yang baik dan kita anaknya. Terkadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi. Tapi percayalah, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Saya ingat tahun 2019, ayah mertua saya meninggal, saudara. Ya, ayah mertua saya meninggal pada bulan Juli. Sebelumnya tahun 2017 ibu mertua yang meninggal, dan tahun 2019 ayah mertua yang meninggal. Secara manusia kami kehilangan, sedih, saudara. Iya, tapi kami tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah sempat saya dan istri, sudah tidak punya mertua, istri saya tidak punya orang tua, saudara. Mengapa ya kok terjadi gitu ya? Dan waktunya kok sangat dekat. Ibu mertua 2017, ayah mertua 2019. Mengapa ya? Gitu ya. Ada orang yang sakit lama gitu ya, tapi dia tetap awet, tetap hidup maksudnya, saudaraku ya. Tapi ayah saya hanya dalam hitungan bulan, ayah mertua saya dalam hitungan bulan meninggal. Bahkan ibu mertua tahun 2017 mendadak meninggalnya, saudaraku. Jadi tiba-tiba aja jatuh dan meninggal. Nah saudara, setelah tahun depannya, tahun 2020, kami baru mengerti, saudara. Bahkan kami bersyukur, ayah mertua saya pulang ke rumah Bapa sebagai orang percaya, terima kehidupan kekal di surga. Kami bersyukur, kenapa kok tahun 2019 beliau pulang ke rumah Bapa. Bukan bersyukur atas kematiannya, bukan. Tapi bersyukur atas waktunya. Kenapa? Karena beliau ada di luar kota, kami ada di Sidoarjo, Surabaya, Sidoarjo berbatasan, saudaraku. Kalau mau mengunjungi beliau, butuh waktu ya kurang lebih 4 jam, saudaraku ya, perjalanan ke luar kota, saudaraku. Nah, kami bersyukur kenapa kok tahun 2019? Karena begitu kita masuk tahun 2020, maka ada pandemi, ada COVID, saudara. Sampai 2021, 2022, itu apalagi di awal-awal tahun 2020, 2021, itu ada PPKM, ada begini, aduh sangat ketat, saudara. Disiplinnya sangat ketat. Wah, pasti sangat repot kalau sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Bahkan nanti mengunjunginya gimana. Tapi kami bersyukur, waktu Tuhan itu yang terbaik. Sehingga sebelum masuk di tahun pandemi COVID, tahun 2011, ayah mertua sudah diajak Bapa di surga. Yuk pulang yuk, rumahmu jadi. Wah, puji Tuhan, saudaraku ya. Wah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau pas pandemi. Pas tahun 2020, 2021, 2022. Waduh, gimana ya. Wah, saudara, mengucap syukur. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Itu cara pertama. Percaya dengan iman, kebaikan Tuhan ada untuk kita. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengucap syukur kalau kita dalam masalah yang begitu berat, saudara? Apa yang kita alami seakan-akan kita tidak bisa, kita susah. Apa caranya? Gimana kita mengucap syukur? Yang kedua caranya, jangan melihat yang buruk. Jangan membandingkan.
dengan sesuatu yang buruk. Seringkali yang keluar dari mulut kita adalah omelan, bersungut-sungut. Kenapa? Karena membanding-bandingkan, saudara. Karena membanding-bandingkan. Waduh, yang itu sudah punya mobil, saya kok belum ya? Wah, itu rumahnya, waduh bagus, saya masih ngontrak ya. Waduh, yang di sana, waduh, istrinya cantik, lembut. Lah istri saya kayak begini. Kita membandingkan, wah suami saya begini, enak ya kalau jadi suaminya dia, kaya, baik hati. Lah suami saya kok begini. Wah anaknya di sana sukses, anaknya pintar, anakku kok begini. Seringkali membanding-bandingkan membuat kita bukan mengucap syukur. Sebaliknya kita malah mengomel, kita malah bersungut-sungut. Dan saya beritahu saudara yang dikasihi Tuhan, bersungut-sungut tidak mendatangkan kebaikan. Bersungut-sungut tidak membuat keadaan lebih baik. Orang mengomel justru bisa mengundang sakit penyakit, saudara. Bahkan saya yakin tidak ada orang yang betah duduk bersebelahan dengan orang yang ngomel. Tidak ada orang yang betah berteman dengan orang yang senangannya bersungut-sungut, marah-marah melulu. Tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau kita mengucap syukur, memiliki hati yang lembut, rendah hati, bahwa Tuhan pasti memelihara. Untuk apa kita membandingkan dengan mereka yang wah? Sebaliknya, coba kita lihat saudaraku, orang-orang yang tidak seperti kita, yang keadaannya di bawah kita bisa mengucap syukur. Meskipun rumah masih ngontrak, ya puji Tuhan, tidak ngekos. Kan gitu ya saudaraku ya. Meskipun masih ngekos, puji Tuhan, tidak di bawah jembatan, dan sebagainya. Ya meskipun belum punya mobil, ya puji Tuhan, ada sepeda motor. Saudara, dulu saya ini sebelum punya mobil, saya di rumah ada mobil satu. Tapi dulu saya punya mobil itu banyak ya. Gonta-ganti mobil dulu itu. Terutama waktu saya pacaran, gonta-ganti mobil, sopirnya banyak saudara ya. Karena kalau misalnya mau ke satu tempat, harus lihat mobilnya ada hurufnya. Jadi ada huruf N, nah itu kita berhenti. Nanti ada huruf Q, kita stop pak, stop. Alias bemo. Ya, bemo. Jadi bemonya gonta-ganti. Belum ada mobil, bahkan waktu itu saya pacaran dengan yang sekarang jadi istri saya. Kemana-mana kami naik bemo, sopirnya gonta-ganti kan. Mobilnya banyak, kadang ada warna kuning, ada warna orange, ada warna hijau, ada warna biru. Kami belum punya sepeda motor bahkan, belum punya. Kemana-mana naik bemo. Tapi kami tidak mau bersungut-sungut. Kenapa? Kami berpikir positif aja. Kalau bemo itu mobilnya gembos, bocor gitu ya, saya suruh sopirnya untuk turun, untuk ganti. Saya hanya duduk di dalam, santai, nunggu santai, saudaraku. Nah, mobilnya mogok, silakan sopirnya yang ngurus. Saya tidak mau, saya di dalam mobil itu, dalam bemo itu. Ya bersyukur saudaraku, tidak kehujanan, bersyukur. Sampai tiba beberapa tahun berikutnya baru ada sepeda motor. Itu pun sepeda motor bekas saudaraku. Ya, sepeda motor bekas. Dan wah, kadang mogokan juga sepeda motor itu. Tapi tidak apa-apa, bersyukur daripada tidak punya sepeda motor. Dan akhirnya punya sepeda motor baru yang bekas dijual. Puji Tuhan, sepeda motor baru. Berjalannya waktu, wah ini sudah punya anak nih. Waduh, ini anaknya waktu masih kecil bisa ini duduk bertiga di sepeda motor. Tapi kok tambah lama anak ini juga tambah besar, tambah tinggi, tidak cukup ini sepeda motor. Bersyukur. Singkat cerita, punya mobil, puji Tuhan. Tambah lagi seorang anak, anaknya jadi 2. Bersyukur saudaraku. Dari rumah ngontrak sekarang punya rumah sendiri. Bersyukur. Jangan ngomel, jangan membandingkan dengan sesuatu yang lebih. Waduh, istrinya dia begini, suaminya begini. Lah saya kok begini? Wah, rumahnya itu luas. Wah, rumah saya kecil. Oh, jangan membanding-bandingkan saudara. Berkat Tuhan kepada orang percaya itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya.
Tuhan tahu yang terbaik. Terima berkat itu, saudara. Jangan ngomel, jangan iri hati, bersyukur. Yang ketiga supaya kita bisa mengucap syukur, caranya gimana? Kalau tadi kita ini hanya di poin kedua saja, ya akhirnya kita menjadi orang yang pasrah. Ya wis lah, enggak apa-apa, ngontrak rumah. Ya meski ngontrak, tapi saya enggak kos, enggak apa-apa wis. Wis enggak apa-apa naik bemo, atau ya sudahlah enggak apa-apa naik sepeda motor, wis diterima aja. Kalau hanya sampai di poin kedua, kita menjadi orang yang pasrah. Orang yang begitu-begitu aja. Tapi sebaliknya poin ketiga, tidak. Poin ketiga, kita beriman lebih. Kita mengucap syukur, caranya gimana? Karena kita punya Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Itu yang membuat hidup kita makin hari makin naik. Saya tidak hanya bicara, ini bukan bicara soal materi, tapi bicara soal iman, saudara. Bukan materi yang penting, tapi iman. Ada kenaikan level iman. Kita tidak jadi menjadi anak-anak rohani, kita menjadi dewasa rohani. Kita tidak mengejar materi, tapi kita mengejar hal yang rohani lebih dari materi. Yang ketiga caranya adalah kita bersyukur. Karena kita bisa berdoa, minta kepada Allah yang dahsyat. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau misalnya ada orang kakinya sakit, maaf. Misalnya pincang sebelah begitu ya. Jangan hanya pasrah. Sudah, tidak apa-apa pincang sebelah, pokoknya masih bisa jalan, masih bisa ke gereja ibadah, tidak apa-apa, segini aja. Jangan. Ada orang sakit jantung, tidak apa-apa, yang penting masih bisa makan, minum, bisa ketemu cucu, bisa beribadah. Ya jantungnya kadang kumat, pokoknya dijaga aja, tidak apa-apa. Jangan, bukan seperti itu. Kita harus punya iman. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin kok akan diberkati menjadi kaya. Beriman. Kita punya Allah yang dahsyat, yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Jangan jadi orang yang pasrah saja. Jadilah orang yang beriman terus kepada Tuhan yang dahsyat. Itulah cara ketiga kita bisa mengucap syukur, karena kita ini bukan punya Tuhan yang sembarang Tuhan. Bukan punya Allah yang tidak bisa melakukan apa-apa berupa patung. Bukan. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Jadi jangan kita pasrah. Beriman. Sakit, aku pasti sembuh. Keluarganya berantakan, berdoa, Tuhan pasti pulihkan rumah tanggaku. Pasti. Ada suami istri yang rumah tangganya carut marut, tapi ya tetap satu rumah, tapi tidak ada keharmonisan, tidak ada kasih Tuhan di situ, meskipun tetap satu rumah, karena ada sesuatu terjadi di situ. Doakan, jangan sampai berkata, "Tidak apa-apa Pak, sudah, yang penting tidak cerai." Oh jangan saudaraku, tidak cerai itu harus, jangan sampai cerai, tidak boleh. Tapi juga tetap menjaga keharmonisan, menjaga kemesraan suami istri, orang tua anak harmonis, saudaraku, ada kasih Tuhan. Jangan dibiarkan begitu-begitu aja. Tidak apa-apa Pak, sudah, yang penting ya tetap satu rumah. Oh tidak. Ingat, kita punya Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Wah, belum punya rumah, berdoa, beriman, Tuhan dahsyat, pasti nanti aku punya rumah. Belum punya kendaraan, pasti nanti aku punya kendaraan. Belum punya anak, pasti suatu saat Tuhan memberi kami anak. Apa yang kau butuhkan, doakan. Itu kita mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Allah. Di penghujung renungan ini saya sampaikan, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, ingat ada Yesus yang selalu 24 jam non-stop menyertai kita. Mengucap syukurlah.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Setiap hari, setiap detik, Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami. Kami bisa memegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk apa yang akan Tuhan beri. Kami bersyukur beriman. Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup kami. Dan kami akan mengakhiri renungan ini ya Tuhan. Ibadah pagi ini kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.